Shalom, selamat hari Minggu, Amang, Inang, dan Naposo sekalian. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan boleh sampaikan kita di sini untuk memuji dan memuliakan Dia, untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita mengangkat sebuah pujian. Kita mau katakan bahwa hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita karena Ia yang lahir, Ia yang ditebus, yang menebus kita, menguatkan kita untuk bersuka cita memuliakan namanya. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan sekali lagi, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, mari bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata hati kami supaya mengenal kebahagiaan yang padamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebab Dialah yang sanggup dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini. Mari kita katakan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, semua dijadikannya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi.
dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah selain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Berikan
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, kita katakan, Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau yang mengerti setiap bahasa tetesan air mata. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Engkau buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita membaca secara bergantian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada suara yang berseru-seru di hadapan gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita menyembah Dia. Kita mau memuji Tuhan, indah bersamamu.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam warta minggu ini. Yang pertama, Marturia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari Minggu 13 Desember 2020 yang akan datang, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Desember 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Berikutnya Diakonia 4.1, Dewan Diakonia Posko Bingkisan Natal. Dewan Diakonia bekerjasama dengan Seksi DSH, Seksi Humas, Seksi Perempuan, dan Panitia Natal Umum 2020 dan Tahun Baru 2021 telah membuka pos bingkisan Natal untuk warga sekitar gereja dan juga jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi. Adapun bahan yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, beras, 2 minyak goreng, 3 gula putih, 4 mie instan, 5 teh celup. Posko pengumpulan paket dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 15 Desember 2020 pukul 8.30 WIB sampai selesai. Target paket yang terkumpul sebanyak 200 paket untuk disalurkan kepada warga sekitar 75 paket dan kepada jemaat sebanyak 125 paket. Adapun rencana penyaluran akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020. Marilah kita semua untuk dapat mendukung rencana tersebut supaya dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Yang berikutnya 5 pemberitahuan. 5.1 Pemberkatan nikah. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Chris Leon Lawa Herila, putra dari Bapak Meklianus Lowi Herila, Ibu Leonra Mole yang beralamat di Rijali nomor 14 RT 2 RW 1 Kelurahan Karangpanjang Siraman Ambon, anggota Jemaat Gereja Protestan Maluku, dengan Saudari Claudia Cipta Ayu Firma Boru Aruan, putri dari Bapak Dahlan Patar H. Aruan, Ibu Sondang Tania Natrevina Boru Pasaribu yang beralamat di Komplek Pondok Mutiara, Jalan PMI 4 nomor 42, Pesantren Cibaba Cimahi, masuk F4. Anggota HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Adapun rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 bertempat di GKP Gereja Kristen Pasundan Cipatat, masuk pada pukul 9 WIB. 5.2 Terkena siasat gereja ataupun RPP. Mulai hari ini Minggu 6 Desember 2020 bahwa Bapak Rotua Situmorang, anggota WEK 9, tidak lagi anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi karena telah menikah dengan wanita yang lain dan meninggalkan keluarga sebelumnya. Terkena siasat gereja RPP pasal 3 ayat 6 huruf C
pasal 4G. 5.3 Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. A. Rapat Panitia. Pada hari ini Minggu 6 Desember 2020 pukul 19 WIB akan dilaksanakan rapat panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Adapun agenda adalah rapat koordinasi Natal. Oleh karena itu melalui warta ini diundang kepada semua panitia untuk menghadiri rapat tersebut. B. Persiapan Natal. Untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan mencegah penumpukan pada perayaan Natal tanggal 25 Desember 2020, maka gereja kita akan mengatur kehadiran jemaat dengan membuat registrasi dan reservasi secara manual yang akan dipandu oleh Naposo HKBP Jalan Lurah dan akan diadakan sosialisasi oleh Ketua NHKBP setelah pembacaan warta. Yang berikut Sinode Godang. Pendeta Resort HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi akan berangkat ke Tarutung pada tanggal 7 sampai dengan 14 Desember 2020 dalam rangka Sinode Godang HKBP Pusat. Demikian warta kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan sosialisasi tentang registrasi reservasi dalam acara perayaan Natal 25 Desember 2020. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, saya mewakili panitia reservasi untuk kebaktian tanggal 25 Desember ingin mensosialisasikan tata cara reservasi untuk kebaktian dan perjamuan kudus tanggal 25 Desember 2020. Yang pertama, kami dari panitia menyediakan 140 tempat duduk pada setiap kebaktian. Kebaktian diadakan 4 kali, pagi jam 7:30, 7:30, yang kedua, yang ketiga 1:30, dan kebaktian sore 4:30. Pendaftaran dibuka dalam 2 gelombang, yaitu tanggal 6 hari ini dan tanggal 13 Desember 2020. Pembukaan pendaftaran dibuka untuk 75 orang pada setiap gelombangnya. Jadi untuk setiap tanggal di hari ini kita hanya menampung 75 orang, dan pada setiap kebaktiannya kita hanya mengambil 25 orang pendaftar pertama. Pada kebaktian pagi tadi 25, pada kebaktian siang 25, dan kebaktian sore ini pun 25. Dan pada gelombang selanjutnya pun sama, sehingga nanti totalnya menjadi 140 peserta yang dapat hadir di kebaktian dan perjamuan kudus di Natal tanggal 25. Sifat pendaftarannya berlaku offline. Kami dari panitia akan menyediakan stand untuk mendaftar setelah kebaktian di depan kantor HKBP Jalan Lurah. Kriteria pendaftar. Peserta yang dapat mendaftar adalah peserta yang sudah dapat menerima perjamuan kudus atau sudah sidi. Peserta berusia di bawah 60 tahun disarankan untuk tidak mendaftar karena akan dialihkan kepada tanggal 26 khusus untuk lansia. Peserta bersedia konsisten dengan tempat duduk yang sudah disediakan. Jadi nanti kita akan menyediakan map sheet untuk setiap peserta memilih tempat duduknya, dan untuk setiap peserta yang ingin mendaftar harus konsisten untuk bersedia mengikuti kursi yang dia dapat di hari H nanti. Peserta yang boleh mengikuti perjamuan kudus adalah peserta yang tidak terkena siasat gereja atau RPP. Jadi untuk jemaat yang sedang terkena siasat atau RPP disarankan untuk tidak mendaftar karena yang diutamakan adalah orang yang mengikuti kebaktian dan perjamuan kudus untuk tanggal 25. Anak-anak dipersilakan untuk tidak hadir atau mendaftar atau dibawa kepada acara Natal di tanggal 25. Sistem pendaftaran. Peserta wajib mengisi data sebagai berikut. Yang pertama nama, week, usia, domisili. Jadi untuk pendaftarannya boleh diwakilkan selama itu keluarga kandung. Dan untuk keluarga yang diwakilkan harap dicantumkan domisilinya sedang di mana, sedang di luar kota atau berada di Cimahi.
Yang terakhir, kontak yang dapat dihubungi. Mungkin untuk kontak ini cukup salah satu aja yang mewakilkan untuk informasi lebih lanjutnya lagi. Peserta dapat memilih tempat duduk yang disediakan dalam website dengan sistem nomor. Jadi setelah peserta mendaftar, nanti kita akan memberikan tiket untuk bisa hadir di hari H. Peserta yang tidak memiliki tiket tidak dapat dipersilakan untuk masuk di kebaktian tanggal 25 Desember. Panitia akan mengonfirmasi setiap peserta dengan kontak yang sudah ada pada H-3 acara. Jadi untuk mengantisipasi pengenselan peserta yang akan hadir, kami akan memfollow up dengan sistem grup chat di kontak yang sudah disediakan. Nanti akan dikabari lagi, ini khususnya untuk orang yang berdomisili di luar. Takutnya dia tidak jadi balik atau mungkin berhalangan untuk bisa hadir, jadi kursinya bisa kita alihkan kepada yang lain. Itu akan dikonfirmasi H-3 atau tanggal 22 Desember. Pada hari H hanya jemaat yang memiliki tiket yang dapat memasuki lingkungan gereja. Dengan artian lingkungan gereja sudah akan kami sterilisasikan dengan hanya ada satu jalur untuk masuk, yaitu dari depan lapangan ini. Jadi pintu untuk jalan dari samping gereja sini dan di belakang dari gang akan kami tutup, sehingga cuma ada saluran pintu masuk hanya ada satu. Dan peserta yang tidak memiliki tiket, kenyamanan tempat duduk atau apapun di luar tanggung jawab panitia. Kami tidak akan bertanggung jawab untuk peserta yang datang tidak mempunyai tiket. Kami tidak akan menyediakan tempat duduk atau kenyamanannya tidak kami pertanggungjawabkan. Mungkin sekian sosialisasi dari saya. Untuk pendaftarannya akan dibuka dalam durasi 30 menit setelah kebaktian sore. Untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa sekalian nanti ditanyakan di stand-nya masing-masing. Terima kasih. Shalom. Mari kita memberikan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya.
Yesus perlindunganku, pasti bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar berkat. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga saudara seiman yang mengikuti ibadah streaming ini, pada kebaktian ketiga di sore hari ini, firman Tuhan bagi kita yaitu dari Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Demikian firman Tuhan. Saya akan menyapa Bapak Ibu saudara-saudara juga dalam Minggu Adventus kita dan juga yang online streaming di YouTube channel HKBP Jalan Lurah dan fanpage Facebook HKBP Jalan Lurah. Selamat Advent bagi kita semua. Tentunya masa-masa penantian menyongsong kehadiran Yesus dan kelahirannya menjadi manusia pada Minggu Adventus yang kedua pada saat ini, kita mendapatkan sebuah hal yang baru dalam pelayanan terkhusus di HKBP Jalan Lurah pada saat ini. Ketika Ketua Naposobulung tadi, Saudara Adi Simajuntak, menyampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan Natal di HKBP Jalan Lurah. Dan ini sangat dengan berat hati kita laksanakan, supaya kita tetap dalam kondisi mematuhi prokes, protokoler kesehatan yang mestinya harus lebih hati-hati kita, saudara-saudara. Yang Naposobulung mengerti tadi yang disampaikan Adi Simajuntak? Mengerti? Bagus. Yang orang tua mengerti, ibu bapak mengerti, ya, karena tunduk-tunduk mengertilah, ya. Kalau soal taunya ya kurang tahu. Tapi memang yang mau Amang katakan, marilah kita berletih-letih dulu untuk mau mendaftar, untuk mau reservasi, untuk mau registrasi. Karena dengan demikian kita akan mencoba untuk melaksanakan perayaan Natal kita dengan begitu sangat hati-hati.
Tanggal 24 kita tidak hadir di gereja ini. Karena apa? Karena kita melaksanakan perayaan Natal di rumah masing-masing. Bersama keluarga, anak, istri, suami, dan orang tua mungkin kita berkumpul, kita merayakan malam kudus. Kita merayakan kelahiran Yesus Kristus di malam yang kudus bersama dengan keluarga kita. Mari kita beli lilin kita masing-masing, menyalakan masing-masing, dan menghabiskannya masing-masing. Ya itu. Jadi bahasa Bataknya kalau orang tua ini tahu ya, bahasa Bataknya apa itu amang? Taratate situ hor lilin nabi. Maji situ hor lilin nabi mehitan non di perayaan Natali. Perjamuan kudus juga kita laksanakan dengan namang pendeta purba dan namang simar mata sambil berjalan. Bahkan jika jemaat HKBP Jalan Lurah lebih memilih untuk merayakan kelahiran Kristus di rumahnya, kita juga akan buka opsi menyampaikan tubuh dan darah Yesus ke rumah masing-masing. Dan dari gereja ini disampaikan firman Tuhan dan mereka akan melaksanakan perjamuannya di rumah. Itulah keadaan kesukaran yang terjadi pada saat-saat belakangan ini yang menerpa dunia. Bukan hanya kita tetapi seluruh dunia. Sehingga setiap kita hendaklah arif dan bijak untuk menempuh hal yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi yang paling utama saudara-saudara, tetapi yang paling penting adalah bahwa COVID-19 tidak akan menghambat hati kita untuk merayakan Yesus yang lahir di Bethlehem. COVID-19 tidak akan mengurangi rasa sukacita kita untuk menerima Yesus yang lahir di New Bethlehem, di Bethlehem yang baru, yaitu di hati kita. Amin. Amin. Karena COVID-19 harus kita kalahkan dengan hikmat yang dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji kedatangan Tuhan itu kita songsong dengan penuh sukacita, kita songsong dengan penuh sorak-sorai, kita songsong dengan penuh damai sejahtera di dalam hidup kita. Maka Mazmur ini, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita supaya kita mau mendengarkan janji Tuhan, mau mendengarkan nubuat para nabi tentang Yesus Kristus. Janji Tuhan sudah dekat. Janji Tuhan akan segera nyata. Janji Tuhan akan terlaksana di dalam kedatangan Yesus Kristus. Bukan janji asal-asalan, bukan janji palsu, saudara-saudara. Tapi janji yang penuh dengan hati, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan damai sejahtera yang akan ditunaikan di dalam Yesus Kristus. Pada tanggal 9 nanti beberapa kota dan banyak kota bahkan akan melaksanakan pilkada, pemilihan langsung kepala daerah, dan HKBP khususnya juga akan melaksanakan periodisasi di Sinode Godang HKBP di Semenarum Sipoholon Tarutung dengan menerapkan prokes yang sangat ketat, lebih ketat dari kita malah. Seluruh sinodestan dan yang hadir di sinode itu harus tes usap, swab test, supaya boleh menghadiri dan mengikuti. Yang tidak lolos tidak diperkenankan untuk hadir. Di pilkada tanggal 9 ini ada ratusan kota, kabupaten dan provinsi yang akan mengikuti pilkada. Dan hampir seluruh peserta pilkada itu menebar janji-janji kepada para pemilih, kepada rakyat, kepada kita, dan kepada siapapun. Dengan janji-janji yang berusaha untuk mengambil hati pemilihnya untuk menetapkan dan menjatuhkan pilihannya kepada dia. Tapi sungguh sayang, banyak janji itu janji-janji kosong dan banyak janji-janji yang palsu. Karena ternyata beberapa waktu belakangan ini kita sungguh dikejutkan dengan banyaknya pejabat pemerintah kita yang tertangkap KPK. Dan tentunya ia telah melanggar janjinya.
ia telah melanggar perkataannya. Tetapi saudara-saudara, perkataan Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini adalah sebuah janji nubuatan para nabi yang akan dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan tidak akan lama lagi, sebentar lagi Tuhan akan datang. Tuhan yang penuh kuasa, ia akan memperdengarkan firman-Nya. Itu sebabnya di ayat 9 ini dikatakan dengan sangat jelas, aku mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan Allah. Apa yang hendak difirmankan Tuhan Allah? Apa yang hendak diutarakan Tuhan Allah? Dan firman kali ini saudara-saudara terwujud dalam bentuk dan rupa manusia. Terwujud dalam bentuk Yesus Kristus. Di mana firman itu telah menjadi daging, firman itu telah menjadi manusia. Yang dahulu imanen, sekarang Immanuel. Yang dahulu transenden, sekarang berada di tengah-tengah kita. Itulah firman yang menjadi daging itu. Saya mau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu untuk membuka Yohanes 1 ayat 1. Dibukalah dulu Alkitab elektronik. Saya yakin kita semua punya, para perguru malua masih membawa Alkitab fisiknya. Kita akan membaca Yohanes 1 ayat 1 bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 sambungannya, ayat 14, 1, 2, 3. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang dulu diutarakan, yang dulu disampaikan, yang dulu diucapkan oleh Nabi, Allah menempuh jalan yang baru, perjanjian yang baru, cara yang baru untuk mengutarakan firman-Nya, bukan lagi melalui ucapan dan perkataan, tetapi di dalam diri manusia, yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesus yang akan menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Firman yang dulu adalah Allah itu di tempat tahta yang sangat tinggi, sekarang turun ke dunia dan bersama-sama dengan kita. Dan dialah yang akan kita dengarkan. Dan dialah yang akan mengucapkan firman. Dialah yang akan mengutarakan kehendak Allah, kehendak Tuhan kepada kita. Maka dari itu, para pemuda dan saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, dengarkanlah dia. Dengarkanlah firman itu. Dengarkanlah firman yang akan diucapkan oleh Yesus itu, karena dialah Allah sendiri dan Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia, logos, menjadi flesh, tubuh sama dengan kita, sama dengan manusia, sama dengan ciptaan yang memiliki tubuh dan sifat-sifat hakiki dari kemanusiaan. Dia yang telah menjadi manusia itu akan kita dengarkan. Lukas 9 ayat 35. Ketika suara dari surga mengucapkan dan memuliakan Yesus di bukit, maka terdengarlah suara, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Setiap kita terpanggil hari ini untuk mendengarkan Tuhan, untuk mendengarkan Yesus yang datang menjadi manusia, yang telah menjadi manusia, dan dialah firman yang telah menjadi manusia itu, supaya setiap kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Allah, bersama dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kehendaknya setiap waktu, setiap hari, menjadi saluran damai sejahtera dan saluran sukacita. Itulah sebabnya sangat penting mendengar ini. Tuhan saja menciptakan 2 telinga dan 1
mulut. Supaya sebenarnya kita manusia ini lebih banyak mendengar dari berbicara. Tapi parahnya sekarang lebih banyak berbicara dari mendengar. Orang lebih suka didengar daripada mendengar. Apalagi orang Batak tersinggung kalau tidak mendapat jabar madok kata. Jabar mengucapkan kata. Masih ada yang lain? Masih. Saya harus mengucapkan kata. Saya harus madok kata, katanya. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi dan gajang bedohonokku padahal sangat panjang dan berlama-lama, bertele-tele. Padahal itu saja yang bolak-balik yang diucapkannya. Sudah diucapkan yang lain, dia ulangi lagi sehingga yang muda-muda seperti kamu kadang bosan mendengarkan kata-kata. Walaupun itu juga tidak baik. Karena mendengarkan itu Shema Israel sangat penting bagi kita untuk mengenal Tuhan dan semakin memahami maksud Tuhan dalam pewujudan Tuhan menjadi manusia. Itu sebabnya sangat baik untuk mendengar, sangat baik untuk menyimak apa yang dikatakan dan apa yang diutarakan oleh orang lain. Masih ingat cerita Amang Ode-Ode? Tahu Ode-Ode? Tadi pagi Amang mengetahui bahasa Indonesianya onde-onde. Ode-ode. Indalak Batak ya. Jadi suaminya ini sudah sangat rindu rupanya mau makan ode-ode. Maka dibilanglah kepada istrinya, beli dulu nanti sama aku bah onde-onde. Gudang ini banyak kali permintaanmu. Anak kita mau beli baju baru lagi, ini sudah mau Natal. Belum lagi beli kue, beli daging, arisan, merjagal-jagal katanya lagi. Di sini tidak ada merjagal-jagal ya. Ya belilah sekali ini. Ya sudah nanti dibeli. Kata istrinya dengan tidak menyimak, tidak mengingat, dan tidak memasukkan ke dalam pikirannya apa yang dimintakan suaminya. Mau pergi ke pasar, ke Onan, masih datang lagi suaminya memberi kode kepada istrinya. Karena di kampung itu mobil itu satu-satu jalannya, maka suaminya masih mengingatkan istrinya. Ya musei katanya. Katanya dengan tidak berbicara, hanya memberi kode supaya ode-ode dibeli. Telepon ya, telepon. Kalau lebih bisa mengenalnya, telepon yang kecil. Jadi datanglah. Di Onan, di pasar, istrinya tidak mengingat, tidak mendengar, dan tidak menyimak yang dikatakan suaminya, bahkan cenderung tidak peduli dan mengacukan apa yang dikatakan suaminya. Lalu ia bertemu dengan teman-temannya, bersenda gurau, bercerita, bergosip ria, berbicara. Bertemu dengan kolehannya dari desa lain, dari tempat lain, belum lagi keluarga, sama sekali ia tidak mengingat lagi apa yang dikatakan suaminya. Lalu pulang dari Onan, dari pasar, suaminya menanti dengan harapan sebentar lagi makan onde-onde. Tapi tidak dikasih, tidak diberi. Yang dibuka si ibu ini adalah belanjaan, kue, belanjaan 1 minggu, sayur mayur, ikan asin, gulamo, kepala batu, kepala nabalga, lot semuanya lah jenis gulamo. Lalu suaminya mengingatkan, mana yang saya bilang itu? Biasanya kalau istri sudah tahu salah, agak ngeles dan banyak cara, taktik. Yang tadinya bisa bicara, sedikit agak tidak bisa berbicara. Itulah tadi. Apa namanya tadi yang Bapak atau yang diminta itu tadi? Katanya. Suaminya emosi, lalu diberilah pohul toba. Pohul toba itu pukulan, tidak keras sebenarnya. Katanya tidak kau dengarkan apa yang ku minta. Tapi langsung benjollah pelipis istrinya sebesar onde-onde. Kemudian menganggukilah istrinya ini. Aduh, sudah sebesar onde-onde kepala aku katanya. Itu yang ku minta tadi, onde-onde. Tidak kamu dengar, katanya kepada istrinya. Sehingga istrinya menangis sejari-jarinya hanya karena tidak mendengar
apa yang dikatakan suaminya. Tidak menyimak dan tidak memasukkan ke dalam pikirannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendengar Sema Israel, dengarlah wahai umatku Israel. Siapa yang akan kita dengarkan? Yang akan kita dengarkan adalah Yesus. Yang akan kita dengarkan adalah Dia yang akan lahir di Bethlehem. Dengarkanlah apa yang Ia katakan. Simaklah apa yang Ia utarakan, supaya hidup kita dipenuhi oleh damai sejahtera, sukacita, kesetiaan yang Ia bawa ketika datang ke dunia ini. Apa misi Yesus ke dunia ini? Damai sejahtera, memperdamaikan surga dengan dunia, memperdamaikan yang kudus dengan yang berdosa, memperdamaikan Bapa dengan manusia. Itulah misi Yesus yang penuh kasih. Kenapa penuh kasih Yesus itu? Yang tidak layak, Ia layakkan. Yang tidak benar, Ia benarkan. Dalam keadaan kegelapan, Ia terangi. Dalam keadaan berdosa, Ia bela. Itulah kasih yang penuh rahmat dari Yesus Kristus yang akan Ia bawa dalam kelahirannya di tengah-tengah dunia ini. Tidak layak? Pernahkah kamu merasakan Yesus itu sungguh penuh kasih? Hei para muda, sudahkah kamu merasakan bahwa Yesus itu memang penuh kasih? Sudah. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun kita yang layak untuk mendapatkan kasih, untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi Yesus dalam inisiatifnya ke dunia ini memberi keselamatan itu. Ada kamu yang layak? Layakkah saya untuk menerima keselamatan dari Yesus? Sama sekali tidak. Kebaikanku belum, kekudusanku jangan, kesalehanku tidak. Sama sekali tidak ada yang menjadikan kita berbangga hati untuk bisa layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketidaklayakan kita itu telah dipakai Tuhan untuk memberikan kasih setianya. Itu sebabnya Kirung Jemaat nomor 27 sangat jelas mengutarakan bagi setiap kita. Meski tak layak diriku, tidak ada yang layak sama sekali bagi kita untuk memegahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, karena kasih Yesus yang begitu besar, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang berfirman di dalam Yesus Kristus, kami akan mendengarkan Yesus. Kami akan mendengarkan Dia yang menjadi manusia, sehingga Tuhan hidup kami penuh damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, seperti Yesus yang setia kepada Bapa di surga. Ya Tuhan, berkatilah kami di masa kesusahan, kesukaran ini, pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang menghambat sukacita kami di dalam Tuhan, tetapi tidak akan menghilangkan kerinduan kami untuk menantikan kelahiran Yesus di hati kami. Ya Tuhan, berkatilah dunia ini, sehingga bersegeralah Engkau menolong kami dan memulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Sehingga Tuhan kami boleh dengan penuh sukacita, terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran, merayakan kelahiran Yesus di hati kami. Biarlah Tuhan yang berkati jemaat Tuhan yang hadir di gereja ini dan dimanapun berada saat ini, yang bersama dengan kami dalam ibadah sore HKBP Jalan Lurah. Kau berkati kami, Kau lindungi kami, Kau sertai setiap langkah kehidupan kami, supaya kami senantiasa terluput dari mara bahaya dan sakit penyakit. Dan dalam setiap perkara kehidupan kami, Tuhan menolong kami. Bersama dengan Engkau, kami memenangkan setiap hal dalam hidup kami, menjadi sarana bagi kami semakin mengenal Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini dan minggu ini, panjang umur bagi setiap mereka, ulang tahun pernikahan, bersukacita rumah tangga mereka.
Biarlah Tuhan yang berkati Chris Leon dan Claudia Boru Aruan yang akan membentuk rumah tangga semakin Kau eratkan kasih di antara mereka. Kau berkati Sinodi Gurang HKBP sehingga dalam keadaan baik dan sehat Tuhan pasal peserta berangkat menuju Sipoholon. Tuhan juga sertai pilkada di setiap daerah sehingga pilkada bisa berjalan dengan aman dan damai. Tuhan berkati Amang Rotua Situmorang yang terkena hukum siasat gereja menjadi sarana saluran bagi Tuhan untuk semakin memperlengkapi hidup keluarga. Tuhan berkati juga para jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan biarlah Engkau berkati Opung Kembar, Opung Rizky, Opung Aldo, Inang Pendeta Simarmata, Nyonya Gultom, Boru Nyonya Siregar, Boru Gultom, Amang Manulang, Tuhan Inang Tiorida, Boru Hasibuan, dan banyak lagi jemaat Tuhan sedang sakit dalam pemulihan dan berencana mendapatkan perawatan. Engkaulah Tuhan yang menjamah dan mengurapi setiap mereka sehingga mendapatkan kesembuhan bersama dengan kami bersama-sama memuji nama-Mu. Kau berkati juga Tuhan Boru dan Hela Amang Sintua Wesi Tinjak, Inang Boru Tambah yang telah membentuk rumah tangga, Berto Sarompait dan Grace sehingga semakin berkenan menjadi keluarga yang berbahagia dan bersuka cita. Tuhan juga yang berkati Inang di week 2 sembuh dari sakit, semakin Engkau sembuhkan dan berkati pinoparnya Tuhan. Berkati juga Stepi Boru Aritonang, Inang Boru Siagian sehingga semakin sembuh. Juga Engkau berkati keluarga Amang Panjaitan Boru Manurung. Tuhan semakin banyak hal sukacita yang akan Tuhan anugerahkan bagi setiap mereka. Para pemuda-pemudi yang kebaktian ibadah pada sore hari ini, Tuhan yang semakin memperlengkapi hidup mereka dengan semangat penuh sukacita dalam menjalani hari, minggu, bulan, tahun yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kirung Jemaat 432 dan mengumpulkan persembahan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karunia dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan dan segala puji bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur, menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang membaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang janji-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkati para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfrau, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati kami sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesat dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan dan terbitkanlah Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Naposo Bulung kita sudah ada, menunggu untuk reservasi registrasi kita silakan.
Sambil mendaftar kita bertanya hal yang perlu, yang ingin kita ketahui tentang perayaan Natal 25 ini. Horas. Sambil diiringi lagu apa? Oni, Leoni, lagu apa? Ya. Sambil kita pulang, kita akan diiringi oleh lagu dari tim musik HKBP Jalan Lurah. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti, juga untuk tim kru streaming HKBP Jalan Lurah. Shalom.